Selamat siang, Rana. Selamat siang, Selamat Bu. siang, Bu. Gimana pembelajaran daring kalian hari ini? Pasti lelah sekali ya, banyak tugas. Ya, Bu, banyak sekali tugasnya. Banyak Aduh, banget, Bu. pusing. Iya, tadi ada bilang. Nanti ada les juga, Bu. Capek banget, Bu. Iya, Ibu ucapkan terima kasih ya kalian mau hadir pada kegiatan ini. Walaupun kalian terlihat capek habis pembelajaran daring, tapi kalian tetap mau hadir dalam kegiatan ini. Ibu ucapkan terima kasih sekali. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, anak-anak, biar tidak canggung dan menumbuhkan keakraban nanti dalam layanan ini, kita awali dulu dengan perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Deha. Cita-cita saya itu pengen jadi orang sukses. Terima kasih. Halo, Bu. Perkenalkan, nama saya NP. Cita-cita saya jadi orang yang berguna. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya FA. Cita-cita saya jadi pengacara. Terima kasih. Oke, silakan El. Perkenalkan, nama saya El. Cita-cita saya ingin membanggakan orang tua dan menjadi orang yang sukses. Oke, good job ya. Baik anak-anak, sebelum lanjut, pernah nggak kalian melihat batu yang terus ditetesi oleh air secara konsisten? Nah, akan menampakkan satu lubang kan? Satu lubang dan bekas pada batu tersebut. Nah, begitupun juga pada kalian. Nah, walaupun kalian lihat perilaku asertif itu terlihat sulit untuk kita terapkan, namun dengan kita konsisten terus berlatih secara konsisten seperti tetesan air itu, lama-lama itu akan menjadi suatu membekas dan bernampak suatu positif yang bisa kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Mengerti? Mengerti kan? Iya. Dari Yang mengerti, Bu. ya, tujuannya yang pertama yaitu mengidentifikasi. Nanti kalian mampu mengidentifikasi tujuan dari perubahan sikap dan tingkah laku. Nah, yang kedua yaitu menentukan alternatif solusi dari masalah yang dihadapi. Dan yang ketiga adalah mampu berkomitmen untuk menjalankan hasil dari layanan ini. Ya, nah kontrak waktu kita ini nanti akan kita jalankan selama 60 menit ya. Kita 60 menit. Dan yang perlu kalian ingat, nanti ada beberapa asas-asasnya. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita sampaikan di sini cukup hanya di sini saja. Jangan kalian sampai bawa keluar ya. Cukup hanya kita saja yang tahu. Yang kedua yaitu keterbukaan. Jadi kalian terbuka mengemukakan masalah, pendapat, dan masukannya. Yang ketiga, kesukarelaan. Jadi kalian mengemukakan permasalahannya secara sukarela, ya, tanpa ada paksaan. Dan yang terakhir adalah kekinian. Kekinian itu jadi permasalahan yang kita bahas adalah masalah yang saat ini, ya. Baik, itu dari berapa asas-asasnya. Apa kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Udah, Bu. Itu tadi kan ada di sana asas kerahasiaan. Untuk lebih meyakinkan diri kita lagi, bagaimana kalau kita mengucapkan janji rahasianya ya? Silakan Ibu akan mengucapkan dan kalian mengikuti. Yang pertama, saya dengan ini menyatakan. Saya dengan ini menyatakan. Oke, terima kasih kalian sudah mengucapkan janji yang sudah kita tadi ucapkan bersama ya, dan Bu Ai juga tadi sudah mengucapkannya. Berarti kita sudah sama-sama berjanji, dan apapun masalahnya nanti, silakan kalian berpendapat dengan sejujur-jujurnya, karena kita tadi sudah berjanji tentang asas kerahasiaan. Ya, nah baiklah anak-anak kan. Jadi nanti ketika kalian ingin berpendapat silakan di-unmute saja ya. Oke. Apa kalian sudah siap untuk ke tahap selanjutnya?
Oke, Bu, sudah. Ya, Bu. Siap, tapi Ibu masih lihat ada yang canggung seperti ragu ya. Pak, gimana? Masih ragu ya? Kalau gitu kita permainan dulu ya, biar lebih fokus lagi. Biar nggak ada kecanggungan di antara kita. Ya, baik. Mulai dari kota Surabaya. Lihat. Ambon, Ambon Bu. Silakan Pak. Nusa Tenggara Timur. Oke, Nusa Tenggara Timur. R. Riau Bu, Riau. Oke, Riau. Berarti ya, NT. Ujung Padang Bu. Oke, bagus. Terima kasih ya. Kalau gitu sekarang kita masuk ke tahap inti. Ibu coba minta kalian untuk menyampaikan permasalahan yang kalian alami satu persatu ya. Hanya ingat permasalahan yang terkini. Mulai dari DH, silakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Yang sering banget saya alami itu, saya tuh saya kurang tegas dalam menyampaikan pendapat saya dan tanpa sadar sering banget nih saya tuh nyinggung perasaan orang lain gitu loh, Bu. Oke ya, terima kasih Deha. Sekarang silakan Pak. Permasalahan saya merasa saya takut dalam mengemukakan pendapat, ide, atau bertanya pada guru tertentu. Dan saya lebih memilih diam walau banyak materi yang belum saya pahami dalam pembelajaran. Oke, ya, terima kasih Pak. Lanjut, El, silakan. Kalau masalah yang paling sering saya alami itu biasanya saya masih sulit banget buat menolak ajakan teman. Oke, terima kasih El. Silakan NP. Oke, Ibu. Jadi sebenarnya permasalahan yang sering saya alami itu ya, yang pertama itu saya masih merasa bahwa diri saya itu kurang asertif gitu. Di mana misalkan dalam pengambilan keputusan itu saya cenderung mudah goyah gitu. Baik, dari permasalahan kalian tadi dapat Ibu simpulkan di sini semua permasalahannya itu tentang permasalahan tentang kurang asertif ya. Dan namun dari permasalahan itu dilatar belakangi oleh penyebab yang berbeda-beda. Semua permasalahan itu kita harus memilih satu permasalahan yang kita selesaikan terlebih dahulu untuk hari ini. Permasalahan mana yang kita pilih untuk kita selesaikan untuk hari ini? Yang jelas kalian lihat dari prioritasnya. Prioritas mana yang harus kita utamakan untuk diselesaikan ya. Baik, Ibu serahkan dengan kalian. Silakan kira-kira permasalahan siapa kita angkat terlebih dahulu. Maaf, Ibu dan teman-teman, Ya, boleh tidak saya dibahas terlebih dahulu? Karena hal ini membuat saya ketinggalan banyak materi pembelajaran gitu. Apalagi sekarang kan sudah mau ujian, supaya permasalahan saya tidak jadi beban, Bu. Oke, itu tadi, terima kasih Pak. Itu tadi dari Pak ya. Pak ingin permasalahan Pak yang dibahas terlebih dahulu. Di mana permasalahan Pak karena berkaitan dengan materi pembelajaran. Di mana sebentar lagi kita akan ada ulangan akhir semester ya. Ulangan akhir semester. Jadi itu menurut Pak dia ingin permasalahan dia terlebih dahulu yang dibahas. Dan yang lain gimana? Permisi, Bu. Ya, NP. Kalau dari saya mungkin masalahnya Siva ini bisa dibahas terlebih dahulu. Kalau saya sebenarnya pengen masalah saya yang dibahas, tapi kayaknya yang darurat itu masalahnya Fa aja, nggak apa-apa, Bu. Masalah saya bisa lain kali, nggak apa-apa, Bu. Iya, itu tadi dari DH yang sebenarnya menginginkan permasalahannya dia juga dibahas terlebih dahulu. Tapi DH memberikan kesempatan kepada Pak terlebih dahulu. Terima kasih DH ya. Tidak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu. Lagian ulangan udah deket juga, kasihan kalau misalnya dia nggak ngerti nanti soal materinya. Oh iya, terima kasih DH. El gimana? Kalau saya setuju juga sih sama pendapat teman-teman yang lainnya, soalnya kan masalahnya Siva itu emang harus kita prioritaskan dulu, soalnya kan udah mau pas juga kan, jadi kasihan sih kalau misalkan Pak belum menemukan jalan keluarnya. Ya, oke. Berarti kita sepakati kita bahas
permasalahan dari Pak dulu ya. Ya, Oke, Bu. oke. Baik, teman-teman tadi sudah menyepakati bahwa permasalahan yang kita bahas adalah permasalahan dari Pak. Pak silakan untuk menceritakan permasalahannya secara lebih detail lagi. Silakan Pak. Iya, terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas permasalahan saya terlebih dahulu. Jadi begini, saya kan baru kelas 10, dan ketika baru pertama kali sekolah itu, pembelajaran yang dilakukan sudah langsung pembelajaran dalam bentuk daring. Dan di kelas saya yang baru ini, tidak ada satupun teman SMP saya. Permasalahannya di sini, saya itu ketinggalan banyak materi pembelajaran gitu, Bu. Dan saya terkadang terlambat dalam mengumpulkan tugas karena saya kurang paham dengan penjelasan gurunya. Namun saya tidak berani untuk bertanya. Belum lagi kan kalau saya lihat di pembelajaran itu melihat gurunya jadi takut gitu untuk bertanya, Bu, di pembelajaran daring ini. Iya. Oke, Ibu mengerti dengan apa yang rasakan ya. Untuk kelas 10 kita memang kan langsung daring, pembelajarannya mulai langsung daring. Jadi kita belum pernah yang namanya luring, belum tahu gimana karakter teman-teman kita, guru-guru kita. Nah, dari di sini dari ceritanya Pak itu, Pak mengatakan kalau Pak itu sering terlambat dalam mengumpulkan tugas karena dia terlalu berpikir bahwa gurunya itu galak. Jadi ketika ada suatu hal yang tidak dia mengerti, Pak tidak berani untuk bertanya. Bagaimana dengan yang lain? Permisi Bu, saya El ingin mengemukakan pendapat. Ya, silakan El. Fa, kenapa kamu nggak berusaha ngumpulin tugasnya aja dulu? Ya, saya sih ngerti ya, walaupun kamu nggak ngerti materi, tapi kalau misalkan kamu tetap ngumpulin tugas, jadi selama pengerjakan tugas, kamu pasti mau nggak mau bakal ngerti materinya itu secara langsung. Gimana, Pak? Baik, itu tadi dari El ya, yang mengatakan kenapa sih kok Pak tidak berusaha saja untuk mengerjakan tugasnya, nanti kan otomatis akan mengerti katanya. Gimana? Bu, boleh saya menanggapi pendapat dari El, Bu? Oke, boleh. Jadi begini, El. Kalau menurut saya, kalau dibilang kenapa nggak mengerjakan tugas, itu kembali lagi, kita tuh udah punya mindset, kalau misalnya kita udah punya mindset, kalau kita tuh takut terhadap guru, atau terhadap seseorang, itu pasti bakalan susah gitu. Walaupun kita disuruh buat tugasnya, pasti agak susah gitu. Jadi ya bakal nantinya sampai nanti pun kita bakal tetap takut gitu, susah juga buat ngerjain tugasnya itu. Terima kasih Bu. Oke, ya seperti yang itu tadi pendapat dari DH ya, yang katanya kalau menanggapi yang dari L tadi, jadi katanya susah kalau mindsetnya udah terlanjur seperti itu, disuruh dipaksakan untuk membuat tugas, jadinya dia susah karena di dalam pikiran dia sudah terlanjur ada mindset seperti itu. Nah, sekarang coba mindset apa yang membuat Pak takut gitu? Permisi, Bu. Maaf sebelumnya, Bu. Saya mendahului. Saya ingin bertanya, Bu, sebelumnya. Iya. Kepada FA. Ya, silakan. Oke. Jadi untuk FA ya, saya ingin bertanya. Tadi kan FA bilang bahwa FA itu orangnya sekarang itu agak takut gitu untuk berkomunikasi dengan gurunya dalam pembelajaran, sehingga itu yang buat FA dalam pelajaran. Nah, saya ingin bertanya kepada FA, nah, apa perilaku atau mungkin apa bisa dibilang apa tindakan yang pernah dilakukan oleh guru tersebut sehingga membuat FA merasa bahwa guru tersebut itu orangnya cuek gitu. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin FA. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih NP. Gitu, Pak, itu tadi dari NP gimana? Apa ada ungkapan seperti apa yang
NP ungkapkan tadi itu? Ada hal seperti tersebut? Iya, jadi gini, saya kan pernah mencoba untuk bertanya sama gurunya melalui chat, dan respon gurunya itu ada yang membalas dan ada yang tidak membalas. Ada juga yang membalas itu dengan singkat dan menggunakan tanda seru. Itu yang membuat saya berpikir kalau guru itu galak, jutek gitu. Belum lagi ketika pembelajaran daring, saya lihat dari raut wajah gurunya itu kayak jarang senyum gitu, jarang senyum. Jadi itu membuat saya tidak berani dalam mengungkapkan pendapat atau bertanya karena saya takut duluan gitu melihat gurunya takut salah gitu. Ya. Iya. Terima kasih, Pak. Itu tadi pemikiran-pemikiran dari Pak ya, yang berpikiran bahwa ketika gurunya membalas chatnya dengan direct aja atau membalasnya secara singkat, jadi Pak itu langsung berpikiran kalau gurunya ini galak atau jutek. Berarti di sini masih tentang Pak belum memahami tentang karakter gurunya ya. Mau bertanya lagi sih Bu kepada FA Bu ya. Nah, jadi kan tadi si Eva bilang nih, katanya kalau misalkan kamu misalkan chat gurunya itu, misalkan nanya tugas gitu. Nah, terus kamu bilang gurunya pas balas itu biasanya di caps lock hurufnya, terus juga pakai tanda seru yang banyak gitu. Nah, saya ingin bertanya, di sini apa ya, tindakan apa sih, atau mungkin balasan apa dari chat kamu yang mungkin menurutmu paling cuek gitu, misalkan pas kamu nanya tugas gitu, apa FA. Terima kasih. Pak gimana? Mau ditanggapi dulu pertanyaan dari NP? Apa lanjut? Oke, silakan. Jadi begini, misalnya kan saya bertanya pada guru tersebut pertanyaan yang butuh penjelasan, tapi jawaban gurunya hanya Y, begitu saja, atau dirit saja. Jadi itu kan membuat saya berpikir, kenapa dirit aja ya, gitu. Saya ada salah kata ya, gitu. Karena itu, saya jadi takut duluan gitu, Bu, untuk bertanya sama gurunya. Bu, saya di sini ingin bertanya kepada Pak. Tadi kan Ya. Pak bilang bahwa nggak semua gurunya yang seperti itu. Dan dari pertanyaannya NP juga, di sini saya mau menyambungkan sedikit sekarang dari jawaban dari guru yang seperti apa yang membuat Pak merasa takut atau merasa kurang nyaman, sehingga Pak itu kan mengeluarkan pendapat atau ide. Dalam pembelajaran daring seperti apa, Pak itu pernah langsung pada gurunya atau mengeluarkan pendapat ide. Baik, mungkin tadi El ada sedikit gangguan ya. Bu ulang lagi apa maksud pertanyaan dari sedikit Ibu tadi dengar dari El itu, yaitu jawaban guru yang bagaimana yang membuat Pak tidak takut itu ya. Gimana Pak, mau dijawab dulu ya? Ya, betul. Ya. Iya, Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari El. Menurut saya, balasannya itu yang sabar, memberikan penjelasan yang jelas ketika ditanya, begitu Bu. Karena walaupun di chat kan kita bacanya pakai nada ya. Jadi kalau misalnya gurunya balas Y gitu, kita kan otomatis bacanya kayak iya, kayak jutek gitu Bu. Kalau gurunya balasnya iya nak, bla 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 gitu kan beda lagi ya. Kalau gurunya balasnya singkat, saya jadi takut duluan. Kalau gurunya balasnya ramah gitu, saya kan jadi lega dengan jawaban gurunya. Dan untuk pembelajaran daring sendiri, saya tidak pernah bertanya sama guru tersebut. Karena saya tidak tahu cara mengungkapkannya gitu. Mengungkapkan pertanyaan saya. Dan saya lebih memilih diam saja karena itu. Kalau mau bertanya, udah grogi duluan, Bu, ngelihat gurunya. Jadi saya takut nanti kan ada saya salah bicara atau salah dalam mengemukakan pendapat, begitu Bu. Oke, baik. Di sini Ibu mengerti dari apa yang dikatakan oleh Pak, bahwa Pak itu
guru yang seperti ini membalasnya dengan singkat, hanya membuka pesannya hanya dibuka begitu saja, itu Pak langsung berpikiran kalau guru ini galak atau apa. Terus Pak itu ingin guru yang memberikan penjelasan, setiap dia bertanya dijelaskan sesuai dengan keinginannya seperti itu. Nah, coba yang lain ada pengalaman enggak? Saya mau menanggapi, Bu. Iya, silakan, Deha. Kalau menurut saya, itu tergantung dari siswanya itu sendiri sih, Bu. Jadi, kalau siswanya bagus untuk merespon, jadi kayak rajin gitu merespon, ibunya pasti juga memberikan feedback yang sama gitu. Pasti bagus juga nanti feedbacknya. Jadi, saran saya itu, yang paling penting itu adalah berpikiran positif. Jadi ketika kita berpikiran positif secara tidak langsung, kita itu udah menanamkan di otak kita, di diri kita sendiri, bahwa sesuatu yang negatif itu perlu kita hindari. Dan dalam artian, seperti apa yang tadi itu, jadi kalau buat tugas karena takut, nggak buat tugasnya. Jadi lebih baik kita berpikiran positif sih. Kayak misalnya gurunya itu cuma jawab Y, mungkin itu dia lagi sibuk gitu, atau banyak yang lagi ngechat, jadinya kan nggak bisa jawab satu-satu dengan kalimat yang panjang, atau mungkin dia lagi ada masalah, jadi kita bawanya yang ke positif aja gitu. Terima kasih, Bu. Iya, itu ada masukan dari Deha berdasarkan pengalamannya ya. Gimana? Yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Bu. Pak Elia, silakan El. Si Bu, gini ya Pak, mengajar iya. tidak menghandle 5-10 kelas kan. Jadi mungkin kan kalau siswanya itu satu persatu menanyakan ke gurunya melalui chat pribadi di WA, pasti kan gurunya capek juga. Dan apalagi contoh, kalau misalkan kita diberikan pertanyaan yang sama dan banyak banget kan yang nanya-nanya kayak gitu kan, pasti kita bakal bosan juga untuk jawabnya. Jadi positif aja. Jadi mungkin gurunya itu capek atau emang karakter gurunya, karakter untuk membalas chatnya itu emang kayak gitu. Karena saya pribadi tuh, ya kalau di chat tuh kata teman-teman yang lain tuh juga saya orangnya jutek, cuek banget gitu. Padahal kalau ketemu langsung ya saya humble-humble aja, nggak sejutek, nggak secuek waktu di chat gitu. Karena gimana ya, kalau kita terus berpikiran negatif, ya bakal negatif. Jadi, coba stay positif aja, nanti ke depannya pasti bakalan positif juga hasilnya. Iya, baik. Itu tadi tambahan dari Deha sama El ya. Gimana Pak bisa lebih berpikiran yang positif dan hilangkan pemikiran-pemikiran yang negatif tersebut. Baik, sebelum Ibu lanjut lagi apa tadi NP mau menambahkan kayaknya, silakan NP. Iya. Oke Bu, jadi di sini saya ingin menambahkan bahwasannya di antara banyak guru di sekolah ya, jadi di antara mereka ada beberapa yang gurunya mungkin masih bisa dibilang nggak tahu ya untuk mengoperasikan media sosial dengan baik. Pak, itu tadi beberapa saran atau tanggapan dari teman-temannya, di mana bagaimana tanggapan Pak dari apa yang disampaikan teman-teman tadi? Iya, saya sekarang mengerti ya. Selama ini saya terlalu berpikir negatif dan terlalu cepat dalam menilai tanpa mendalami dulu karakteristik guru tersebut, Bu. Sehingga saya ketika mengikuti pembelajaran hanya menyimak tanpa berani bertanya atau mengemukakan pendapat dan ide yang ada di pikiran saya. Menjawab pertanyaan NP tadi, saya kurang berani dalam mengungkapkan pendapat saya secara tegas dan kurang berani dalam bertanya sama guru tertentu, dan saya juga tidak mengerti bagaimana cara memulai untuk bertanya, Bu. Jadi saya masih ingat waktu itu kita kan pernah ikut layanan bimbingan klasikal kan waktu itu di ibunya juga. Nah di sana itu ada yang namanya tentang perilaku asertif. Jadi menurut saya kamu itu harus mengembangkan perilaku asertifnya kamu. Jadi dan maaf
kayaknya kamu agak pasif di perilaku asertif itu. Dan dari apa yang kamu ungkapkan tadi, itu tuh kamu kurang mengerti dengan materi, tetapi kamu diam aja gitu, nggak mau mengeluarkan pendapat atau idenya kamu. Jadi masih agak belum ada ketegasan dalam diri kamu gitu untuk bertanya kepada gurunya. Terima kasih. Baik, terima kasih DH yang masih ingat tentang ada waktu pembelajaran Kasikalia tentang perilaku asertif. Dari apa yang semua katakan tadi sudah bagus sekali dari memberikan tanggapan, masukan mengenai permasalahan dari FA. Di mana permasalahan FA ini dilatar belakangi karena pemikiran-pemikiran FA yang berpikir bahwa gurunya tersebut galak. Nah, dari FA berpikiran gurunya galak tersebut, akhirnya FA menjadi lebih banyak diam di kelas. Itu termasuk memang kurang asertif ya, Pak ya. Nah, jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti, nanti kamu akan berpengaruh terhadap prestasi akademik dirimu ya, Pak ya. Nah, sekarang bagaimana harapan dan tujuan yang ingin Pak capai gitu dari kegiatan ini? Iya, Bu. Sekarang saya sudah menyadari inti dari permasalahan saya, di mana saya pemikiran saya itu terlalu irasional ya, terlalu cepat menilai negatif terhadap sesuatu. Jadi itu selanjutnya seperti apa yang dikatakan DH tadi, itu membuat saya pasif atau kurang asertif. Harapan saya setelah mengikuti konseling kelompok ini, saya dapat mengembangkan perilaku asertif saya dan melatih diri saya sendiri dari yang kurang asertif menjadi lebih asertif lagi ke depannya. Bagus sekali ya Pak. Di sini Pak kan dapatlah menemukan dan menyadari permasalahan dari Pak itu sebenarnya apa. Nah, dari awal Ibu tadi ikuti permasalahan di sini, baik Pak maupun semuanya, kita perlu berlatih untuk berperilaku asertif. Dan bagaimana kita melatih perilaku asertif tersebut? Nah, tentunya dengan di sini Ibu akan tidakkan sebuah teknik, namanya teknik assertive training atau latihan asertif. Assertive training itu nanti ada role playing ya. Itu adalah sebuah bermain peran. Jadi peran yang kita mainkan adalah sesuai topik tadi yang apa itu ya, ada yang menjadi gurunya dan ada yang menjadi siswa dalam bertanya atau memberikan pendapat yang nanti ini akan menjadi sebuah percontohan. Jelas kan? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas bisa lanjut ya. Tadi kita kan sudah mendengarkan ceritanya dari Fa. Masih ingat nggak? Masih dong, Bu. Perilaku yang kurang asertif itu yang bagaimana? Tadi terlihat. Saya, Bu. Iya, DH. Perilaku Fa yang tidak asertif itu tidak berani. Dia tidak berani dalam mengemukakan pendapat dan bertanya tentang materi yang belum dia pahami. Seperti itu, Bu. Tidak berani mengeluarkan pendapat tentang materi yang belum dia pahami. Iya, oke, bagus. Ya, ada lagi yang tahu perilaku asertif itu tadi ya, El? Kalau menurut saya, Fa itu hanya diam dan mengikuti saja, padahal Fa itu belum tahu paham tentang materinya. Gitu. Iya. Seperti yang disampaikan oleh DH dan L tadi, si Fa ini termasuk ke dalam perilaku kurang asertif, yaitu perilakunya masih cenderung pasif, Bu. Terima kasih. Sekarang perilaku asertif yang ingin kita tunjukkan dari Fa itu yang bagaimana? Termasuk perilaku asertifnya. Nah, oke, Bu. Izin menjawab. Handphone, kan? Nah, tadi kan Ibu kan sempat nanya kalau misalkan si Fa ini sebenarnya dia itu orangnya masih pasif ya, Bu ya. Jadi perilaku asertif mungkin yang harus dikembangkan oleh si Fa ini adalah yaitu berani dan tegas dalam menyampaikan pendapatnya, di mana misalkan dalam pembelajaran dia tidak mengerti tentang suatu materi, dia berani untuk bertanya gitu kepada gurunya tersebut. Sekian, Bu, dari saya. Terima kasih. Iya. Itu dari NP tadi ya. Berarti perilaku asertif yang diharapkan adalah nanti Pak berani tegas dalam
Kalau ada yang belum dimengerti, belum dipahami apa yang ada dalam pikiran Fa itu Fa harus menyampaikannya dengan tegas, ya. Baik, tanpa ada rasa takut dan cemas. Seperti grogi yang tadi itu cemasnya, ya. Untuk Fa gimana, Fa? Sudah paham kan sikap asertif yang harus dilakukan itu seperti apa? Iya, sudah, Bu. Sudah. Iya, kalau sudah mengerti berarti kita bisa lanjutkan ke bermain peran, ya. Sebelum Ibu mulai ke kita berlatih bermain peran ini, Ibu akan kasih video atau tidak memotong pembicaraan lawan bicara kita ketika menyampaikan. Baik, sudah disimakkan videonya tadi? Dalam video tadi apa saja yang dapat ditangkap itu? Yang pertama itu gunakan ekspresi yang nyaman. Menjaga intonasi. Menjaga intonasi, oke. Yang tadi kita langsung saja bermain peran. Nah, di sini Ibu minta DH dulu sebagai gurunya, ya. Demikian materi kita hari ini anak-anak, apa ada yang belum dimengerti? Sudah mengerti, Bu, tetapi ada yang belum saya mengerti. Yang mana belum dimengerti, Fa? Nanti saya tanyakan lagi, Bu. Oke, sudah tadi. Bagaimana menurut kalian? Mohon izin, Bu, kalau menurut saya masih kelihatan grogi ya, dalam penyampaian kata-katanya juga belum tepat. Oke, baik. Ada lagi, apa lagi yang terlihat? NP coba. Oke, Bu. Jadi saya akan menilai ya bahwa si FA ini masih terlihat, saya mendapat juga dengan L bahwa si FA ini masih terlihat grogi dan dia masih ragu-ragu dalam menyampaikan apa misalkan bagian yang dia kurang mengerti gitu dalam pembelajaran. Terima kasih, Bu. Iya, itu tadi menurut L dan NP, ya. Baik, gimana kata kita ulang lagi ya, Pak, ya? Diulang lagi ya. Iya, saya tadi soalnya bingung mau ngomong apa, karena biasanya saya jarang bertanya. Oke, masih bingung ya. Nanti kita terus bergilir akan berperan, ya. Nah, Ibu contohkan di sini. Ibu contohkan ya. Ingat bagaimana intonasi, ekspresinya, ya. Sudah? Sudah, ya. Kalau sudah, coba sekarang Ibu minta DH sama NP ya, Gia. Ya, DH sama NP. Sekian dari pembelajaran hari ini, anak-anak, apa ada yang belum dipahami? Izin bertanya, Bu. Jadi ada dalam pembelajaran tadi ada beberapa rumus trigonometri mungkin yang belum saya pahami, Bu. Dan juga di sini sinyalnya mungkin agak putus-putus. Apakah bisa nanti saya tanyakan Ibu lewat chat pribadi, Bu? Iya, bisa, NP. Nanti kamu sampaikan saja di grup ya. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, itu tadi contoh dari temannya ya, di mana DH menjadi guru dan NP menjadi siswanya. Sekarang coba Ibu minta L menjadi guru dan Fa menjadi siswanya ya. Coba Fa ulang kembali ya. Oke, baik anak-anak, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa ada yang ingin bertanya? Dan mungkin ada yang belum memahami materi yang tadi? Saya, Bu. Iya, Fa, apa yang belum dimengerti? Dari penyampaian Ibu tadi, saya kurang mengerti tentang tugas rumah yang Ibu berikan. Apakah bisa Ibu jelaskan kembali? Iya, baik. Terima kasih ya. Gimana Pak rasanya? Udah ada perubahan enggak? Iya, Bu. Sudah ada perubahan ya dari langkah-langkah bagaimana bertanya. Anggap Iya. tadi si L itu guru yang mukanya galak ya. Iya, saya sudah lega, Bu. Dari berarti tadi saya jadi dapat bayangan bagaimana mengemukakan pendapat di depan teman-teman dan menyampaikannya kepada guru. Walaupun saya masih perlu banyak belajar lagi, Bu. Masih perlu banyak berlatih lagi. Iya. Dan saya juga jadi lebih lega setelah mendapat banyak masukan dari teman-teman. Akhirnya saya jadi tahu
permasalahan saya itu sebenarnya apa, dan saya juga jadi mendapat solusi dari permasalahan saya. Dan saya juga berkomitmen untuk melaksanakan hasil dari konseling kelompok ini, Bu. Iya, terima kasih ya Pak ya. Oke, terima kasih juga untuk semuanya karena tadi kita sudah melakukan latihan peran. Baik, bagus sekali anak-anak ya. Semua sudah bisa memerankan. Wah, baik. Begitulah nanti cara-cara kita untuk memulai suatu bertanya. Seperti yang video tadi. Mudah-mudahan itu kalian nanti terapkan benar-benar ya. Dan terima kasih juga dari Fa yang sudah akhirnya lega bisa menemukan begitulah cara untuk menyampaikan pendapat. Anak-anak Ibu akan memberikan tugas rumah nanti ya. Tugas rumahnya itu buat rancangan target berlatih perilaku asertif ya. Nah, anak-anak sudah paham kan dengan tugasnya tadi? Sudah jelas ya? Siap, sudah. Ya. Nah, anak-anak dari konseling hari ini ada berapa poin alternatif pemecahan masalah yang dapat Ibu tangkap. Yang pertama yaitu menghilangkan pemikiran negatif tadi. Yang kedua adalah merubah tingkah laku jadi tingkah laku yang asertif. Ketiga yaitu melatih untuk berperilaku asertif. Karena tanpa kita sadari ternyata waktu kita sudah 60 menit ini ya. Dan memang sudah harus kita akhiri. Nah, dari kegiatan awal sampai akhir tadi semua sudah bagus sekali. Semua sudah aktif memberikan masukan. Fa juga sudah mengemukakan permasalahannya secara jujur. Ada yang memberikan masukan, pendapat, dan sampai terakhir kita tadi bermain peran. Ya, nah mulai dari awal tadi bagaimana tadi mengidentifikasi permasalahan dari Fa, terus menemukan alternatif solusinya, dan terakhir adalah komitmen kalian untuk menjalankan hasil dari layanan hari ini. Baik, sekarang coba Ibu minta kalian untuk tuliskan pada kertas komitmen kalian dalam menjalankan layanan hari ini. Tunjukkan ke kamera. Lebih percaya diri dalam berpendapat. Saya buatnya akan melaksanakan apa yang sudah didapatkan dalam layanan ini dan membuat tugas rumah yang diberikan serta melaporkan kelanjutannya. Ingin lebih asertif dalam belajar dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Berkomitmen bahwa saya harus bisa menolak ajakan teman karena saya nggak enakan orangnya. Iya, oke. Semua sudah bagus sekali ya. Kegiatan kita akan kita lanjutkan minggu depan gimana? Tidak apa-apa ya? Setuju? Oke Bu, siap. Setuju. Ibu ingin kalian menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti layanan ini. Iya, pesan dan kesan saya selama mengikuti layanan ini, tentunya saya jadi mendapat banyak sekali pengalaman dan juga pemahaman baru yang membantu dalam perkembangan diri saya, terutama untuk bisa berperilaku asertif. Dan saya merasa senang dan juga banyak termotivasi untuk lebih melatih diri saya lagi ke depannya. Iya, berarti Pak sudah menemukan, sudah lega ya, sudah ketemu ya solusinya ya. Terima kasih ya semuanya sudah menyampaikan pesan dan kesannya hari ini. Baik anak-anak, Ibu harapkan kalian dapatkan benar-benar untuk kalian jalankan ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih sekali kalian telah mengikuti layanan kegiatan ini dengan baik, aktif, kreatif, dan tentunya sudah ceria semua ya. Pak sudah bisa tersenyum kembali ya, tidak seperti tadi di awal, oke? Nah, baik Ibu ingatkan ya, nanti kalian ingat mengisi evaluasi sama instrumen yang linknya sudah Ibu kirimkan ke WhatsApp kalian ya. Kita akhiri hari ini dengan doa ya. Masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai.